Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami melanjutkan sekali lagi evening fellowship kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan waktu bagi kami untuk beribadah hari ini, dan juga memberikan kami sore ini kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah yang telah memberi arah Roh Kudus untuk menyatakan firman, menginspirasikan firman, untuk boleh dinikmati oleh gereja, menjadi Allah yang sama yang sekali lagi bekerja melalui Allah Roh Kudus mencerahkan pikiran supaya kami mengerti rahasia kitab suci dan kami tahu bagaimana seharusnya kami hidup di tengah-tengah dunia sebagai gereja Tuhan yang sejati. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran Tuhan. Amin. Minggu yang lalu saudara dan saya melihat konteks secara umum bagaimana sejarah hidup gereja di dalam dunia ini, di mana saudara dan saya juga bisa menempatkan diri kita di sana. Saudara dan saya mengalami pengalaman-pengalaman yang diceritakan di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Nah, di minggu yang lalu ketika Bapak Ibu dan saya membahas Wahyu pasal yang ke-12, setelah bercerita mengenai kekalahan iblis, di situ dikatakan ayat 18 pasal yang ke-12, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Dia berdiri seolah-olah dia meletakkan kakinya sebagian di laut dan dia meletakkan kakinya sebagian di pantai. Jadi antara darat dan laut, dan saudara dan saya kemudian akan lihat dari sana lah muncul dua binatang. Dari laut muncul satu binatang, lalu kemudian dari dalam bumi, dari daratan itu kemudian muncul satu binatang yang lain. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai binatang yang keluar dari dalam laut, pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini Bapak, Ibu, dan saya akan melakukan studi untuk mengidentifikasi binatang yang keluar dari dalam laut ini, karena jelas ini bicara mengenai alat atau tangan yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Dia sudah tidak bisa lagi menaklukkan Kristus karena dia sudah dikalahkan oleh Kristus, dan kekalahan itu terjadi bukan hanya di bumi di dalam sejarah, tetapi juga di dalam kekekalan di dalam kerajaan sorga. Dia sudah tidak berdaya untuk mengalahkan Kristus. Namun satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah dia hadir di bumi untuk kemudian menghancurkan karya Kristus yang mulia, yaitu gereja yang didirikan dengan darah yang mahal itu. Nah, binatang ini adalah salah satu alat atau tangan yang dipakai oleh iblis untuk melakukan penghancuran terhadap gereja Tuhan. Maka kita perlu mengenal siapa dia, dan Bapak, Ibu, dan saya bisa mempelajari apa yang dia lakukan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
minggu yang lalu saya bilang bahwa kalau saudara dan saya mau belajar kitab Wahyu, termasuk mau studi mengenai binatang yang di dalam pasal yang ke-13 ini, maka Bapak Ibu dan saya perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, Wahyu adalah kitab apokaliptik. Dia kitab apokaliptik yang berisi banyak simbol. Dan kalau isinya adalah simbol, maka Bapak Ibu dan saya harus menghindarkan diri dari usaha untuk menafsir kitab Wahyu secara hurufiah. Sekali lagi, kitab Wahyu tidak bisa ditafsirkan hurufiah begitu saja karena terlalu banyak simbol di dalamnya. Simbol selalu melibatkan dua hal. Pertama, tanda, dan kedua, sesuatu yang ditandai. Kita berjuang untuk memahami apa yang ditandai, apa yang menjadi makna dari cerita yang saudara dan saya baca dengan memahami simbol-simbol ini. Tetapi kita tidak boleh memahaminya secara hurufiah. Artinya Bapak Ibu dan saya misalnya tidak perlu membayangkan bahwa satu saat nanti tiba-tiba akan muncul satu monster dengan wajah seperti macan tutul, kaki seperti beruang, dan mulut seperti singa, dan kemudian ada tanduk di sana. Saudara dan saya tidak perlu memahami atau tidak perlu memaknai kitab Wahyu sedemikian dan kemudian kita berharap kapan ya binatang ini muncul. Tidak, ini hanya simbol yang digunakan oleh Yohanes untuk menggambarkan sesuatu yang lain. Dan yang terpenting ketika saudara dan saya bicara simbol itu bukan tanda, tetapi apa yang ditandai. Sekali lagi, simbol selalu berbicara mengenai tanda dan sesuatu yang ditandai. Tanda bisa saja sesuatu yang sangat berharga, tetapi ini bukan yang terpenting. Melalui tanda, saudara harus mengerti makna yang mau ditandai. Maka yang saudara dan saya sementara perjuangkan adalah memahami simbol-simbol ini supaya kita bisa melihat jauh lebih ke depan lagi, memahami maknanya. Nah, makna dipahami dengan memahami simbol, tetapi simbol-simbol ini tidak boleh dipahami melalui apa yang saya sebut sebagai spekulasi. Memasukkan makna yang tidak ada di dalam Alkitab kepada tanda-tanda atau simbol-simbol di dalam kitab Wahyu. Orang bilang tanda 666 itu adalah microchip, padahal pada masa di mana Yohanes menulis kitab Wahyu belum ada microchip. Artinya saudara memasukkan sesuatu yang asing ke dalam Alkitab. Saudara dan saya berspekulasi tentang kitab Wahyu. Saudara tidak boleh memaknai kitab Wahyu dan memahaminya dengan cara berspekulasi. Lalu bagaimana caranya? Saudara dan saya berusaha untuk memahami simbol di dalam kitab Wahyu dengan memahami bagaimana simbol-simbol itu digunakan baik oleh orang Yahudi karena Yohanes adalah orang Yahudi totok, atau bagaimana kebudayaan pada masa itu memahami simbol-simbol. Masyarakat pada masa itu memahami simbol-simbol itu. Ini akan kita gunakan di dalam minggu ini dan terutama hari ini, saudara, karena Yohanes adalah seorang yang berasal dari konteks orang Yahudi, maka saudara dan saya perlu memahami binatang ini dengan melihat kepada apa yang kira-kira mirip di dalam perjanjian lama. Nah, mari saudara kita mulai mengidentifikasi. Sekali lagi kita mengidentifikasi binatang yang digambarkan di sini. Ini seperti monster, maka saya pakai kata monster yang muncul dari laut. Tetapi ada 3 binatang yang disebutkan di situ. Pertama, dia punya rupa seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini adalah 3 gambaran mengenai 3 predator yang liar, buas, dan sangat kuat. Satu makhluk digambarkan dengan kombinasi 3 binatang yang liar, buas, dan kuat untuk menunjukkan kesamaan sebenarnya. Jadi binatang yang berbeda tetapi punya karakteristik serupa dengan naga yang mengutus dia. Misalnya, saudara bisa lihat bahwa 3 predator ini, macan tutul, beruang, dan singa adalah predator yang saudara dan saya bisa bilang bukan hanya kuat, buas, tetapi ini berbicara mengenai binatang-binatang yang haus darah. Binatang-binatang yang memang seperti bereksistensi untuk melakukan apa yang disebut sebagai pembunuhan. Saudara bisa bandingkan ini, kemiripan ini dengan gambaran yang dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan iblis, yaitu naga yang berwarna merah padam. Di dalam bahasa aslinya, naga itu berwarna merah darah. Adalah binatang yang cenderung untuk membunuh. Dia adalah pembinasa manusia. Sekarang binatang yang muncul dari dalam laut itu punya karakteristik yang sama. Binatang ini punya karakteristik yang sama dengan sang naga. Dia adalah pembunuh dan pembinasa manusia. Sama seperti naga punya tanduk yang menggambarkan kekuatan yang bersifat destruktif.
Dan 10 tanduk menggambarkan kekuatan destruktif yang sulit untuk dikalahkan. Saudara menemukan binatang ini juga di dalam ayat yang pertama. Punya 10 tanduk seperti sang naga. Dan bahkan digambarkan dengan ada mahkota di tanduk-tanduk itu. Untuk menggambarkan bahwa binatang ini bukan hanya pembunuh. Tetapi saudara dan saya sementara berhadapan dengan pembunuh. Dengan kekuatan yang sangat destruktif dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Lalu kemudian dikatakan dia berkepala 7. Saudara bandingkan sekali lagi dengan naga itu. Dan ini bicara mengenai satu kekuatan yang mirip dengan naga itu. Dan hadir di seluruh dunia. Kemarin saya bilang waktu minggu yang lalu saya bilang naga itu hadir di seluruh dunia. Dia menguasai dan menaklukkan seluruh dunia. Sekarang binatang ini juga seolah-olah diutus oleh sang naga untuk hadir di seluruh dunia. Bisa dikatakan hampir tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Dan pekerjaannya apa? Menghujat Allah. Menghancurkan pekerjaan Tuhan dan membinasakan umat Tuhan. Siapa dia? Sekali lagi, siapa dia? Saya masuk kepada kesimpulan yang pertama. Gambaran ini mau berbicara mengenai spirit atau semangat. Saya tidak bicara mengenai roh setan, tapi saya berbicara mengenai spirit atau semangat yang diletakkan iblis atau ditempatkan iblis di dalam seluruh dunia untuk mempengaruhi manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu kemudian cenderung melawan Allah dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya sebut ini sebagai spirit antikristus. Sekali lagi, ini adalah spirit antikristus. Spirit atau semangat yang saudara dan saya lihat dengan jelas. Saya pakai kata tampak jelas. Karena nanti kalau saudara bicara mengenai binatang yang kedua, saya akan pakai istilah sulit untuk teridentifikasi. Kalau ini saudara bisa langsung identifikasi. Saudara akan menemukan di mana-mana ada orang yang bangkit dan kemudian melawan pengajaran yang benar mengenai Kristus. Menolak Kristus, melawan gereja, membakar gereja, membunuh gereja. Saudara akan menemukan orang-orang ini di mana saja sepanjang zaman. Saudara dan saya menemukan orang-orang yang seperti ini. Sekali lagi ini bicara pertama-tama mengenai spirit antikristus yang diutus oleh iblis, ditempatkan oleh iblis di seluruh dunia di mana dia hadir. Untuk apa? Untuk mempengaruhi orang-orang dengan semangat antikristus. Supaya orang-orang itu kemudian menjadi kaki tangan iblis. Untuk apa? Untuk melawan Kristus dan kemudian membinasakan atau menghancurkan gereja. Spirit antikristus. Maka saudara bisa bedakan. Jika naga itu adalah pribadi atau kekuatan yang tidak terkalahkan. Yang menguasai dunia, membutakan seluruh dunia, dan membunuh dunia secara spiritual. Kemudian menggunakan manusia-manusia untuk membinasakan umat Allah secara jasmani dan secara rohani. Monster ini mengekspresikan spirit atau semangat antikristus. Yang berasal dari mana? Dia berasal dari iblis. Tujuannya apa? Untuk mempengaruhi seluruh dunia supaya seluruh dunia ini cenderung menjadi antikristus, menjadi alat di tangan iblis untuk melawan Allah dan kemudian membinasakan gereja Tuhan secara spiritual maupun secara lahiriah. Dan ini adalah satu spirit yang masif hadir di mana-mana. Dimanapun gereja ada, mereka akan selalu berjumpa, mereka akan selalu mendengar bahwa ada orang-orang yang melawan Kristus dan ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan yang mulia, yaitu gereja yang didirikan dan dia sebut sebagai miliknya itu. Oleh sebab itu, maka saudara dan saya melihat konteks hidup kita melalui gambaran yang pertama ini. Saudara dan saya hidup di dalam peperangan secara spiritual. Paulus bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Paulus mengatakan bahwa peperangan kita adalah melawan roh-roh, penguasa-penguasa angkasa dan seterusnya. Ini bukan hanya berbicara mengenai roh setan atau roh iblis, tetapi berbicara mengenai semangat zaman misalnya, atau kecenderungan hati manusia untuk melawan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, orang percaya ketika dia melakukan kebenaran di satu tempat di mana dia diutus oleh Tuhan, dia bisa seperti domba di tengah-tengah serigala. Kenapa? Karena spirit yang melawan Allah, melawan prinsip-prinsip kebenaran yang dihidupi oleh orang percaya itu ada di mana-mana. Dia masuk ke segala bidang, dia masuk ke segala dimensi hidup manusia, dan Allah mengutus engkau dan saya seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Ini adalah orang-orang yang domba adalah orang-orang yang di dalamnya adalah roh suci dari Allah yang memimpin orang percaya dengan kebenaran firman Allah. Lalu mereka masuk di dalam konteks di mana iblis mengutus spirit ini, memasukkan spirit ini ke dalam dunia dan mempengaruhi semua orang yang kita jumpai. Untuk apa? Untuk melawan Allah. Dan tentu saja kalau mereka melawan Allah, maka mereka akan melawan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang saudara dan saya ingin untuk terapkan di dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Saudara akan terus-menerus mendapatkan perlawanan. Saudara terus-menerus akan mendapati bahwa orang tidak menyetujui ide-ide yang benar. Orang tidak menyetujui konsep-konsep yang benar. Orang tidak menyetujui cara hidup yang benar. Saudara bisa ada di dalam satu kantor yang isinya semua koruptor. Dan ketika saudara berusaha untuk menjalani hidup yang suci, Anda menjadi orang yang asing di dalam komunitas itu. Kita benar tapi kita yang asing. Kita benar tapi kita yang kemudian dibuang. Kita benar tetapi kita yang kemudian disingkirkan. Mengapa? Kitab Wahyu telah memberi petunjuk kepada engkau dan saya. Sekali lagi, Kitab Wahyu memberi petunjuk kepada engkau dan saya. Engkau dan saya ada di tengah-tengah dunia di mana iblis telah mengutus, di mana iblis telah menempatkan satu semangat atau spirit yang dia sebut sebagai spirit anti-Kristus. Selama saudara mau hidup benar, saudara akan terus berhadapan dengan ini. Maka saya bisa bilang ini adalah spirit yang melawan Allah. Saudara mesti ingat saya berulang kali menggunakan kata spirit dan semangat. Berarti saya tidak sementara berbicara mengenai dalam tanda petik mengenai pribadi, setan dan seterusnya. Tetapi bicara mengenai kecenderungan hati. Bahkan ini bisa dikatakan kecenderungan hati yang sama di dalam semua manusia di seluruh tempat, di segala zaman untuk melawan Allah. Lalu siapa yang kemudian lebih banyak dipakai untuk kemudian mensukseskan tujuan-tujuan iblis melalui spirit ini? Nah, untuk memahami hal itu, maka saya ajak saudara untuk melihat perbandingan dengan perjanjian lama. Sekali lagi, saudara tidak boleh berspekulasi mengenai binatang ini. Kalau saudara mau memahami binatang ini, maka saudara harus memahaminya berdasarkan cara pikir dari orang yang bernama Yohanes dan kebudayaan pada masa itu. Karena Yohanes adalah orang Yahudi yang akrab sekali dengan perjanjian lama, maka saudara dan saya bisa membandingkan binatang ini dengan satu catatan di dalam Daniel yang juga adalah kitab apokaliptik. Jadi ini cocok sekali. Wahyu adalah kitab apokaliptik. Daniel juga merupakan kitab apokaliptik. Ada banyak hal yang digambarkan di sana mengenai masa yang akan datang misalnya. Dan saudara dan saya bisa bandingkan. Daniel pasal yang ke-7. Dan ada beberapa ayat yang saya mau saudara dan saya lihat di sana. Pertama, binatang yang digambarkan oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Ayat 1 dikatakan binatang ini muncul dari dalam laut. Kalau saudara lihat di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, saudara juga akan mendapati ada 4 binatang besar naik dari dalam laut. Tokoh-tokoh ini keluar dari dalam laut. Saudara akan menemukan ada 3 binatang yang disebutkan oleh Daniel pasal yang ke-7 ayat 4 sampai 6. Kalau saudara baca dengan teliti, saudara menemukan di dalam ayat yang keempat. Binatang yang pertama rupanya seperti seekor singa. Ayat yang kelima. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Kemudian saudara bisa lihat binatang yang ketiga di dalam ayat yang ke-6 Daniel 7. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul. Dari ayat 4 sampai 6, saudara menemukan 3 binatang pertama. Tetapi yang saya mau katakan adalah singa, beruang, dan macan tutul itu ditemukan di dalam kitab Daniel dan juga sekarang ditemukan di dalam kitab Wahyu. Tampaknya 3 binatang di dalam kitab Daniel itu sekarang disatukan oleh Yohanes di dalam satu binatang. Jadi binatang di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang kedua adalah kombinasi. Bukan cuma 3 tetapi 4 binatang di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Binatang itu bertanduk 10. Dan bermulut sombong. Saudara bisa baca Daniel pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Daniel 7 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu. Nampak seekor binatang yang keempat. Yang menakutkan dan mendasyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dari segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. 4 binatang di dalam kitab Daniel itu dikombinasikan oleh Yohanes dan menjadi satu binatang.
Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Binatang yang bertanduk 10 dan mulut sombong. Saudara bisa lihat teksnya situ, saya sudah perbandingkan di tengah. Binatang yang digambarkan dengan singa, beruang dan macan tutul. Dan kalau saudara perhatikan Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Ini bicara mengenai masa kerja binatang itu. Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Akhirnya 3,5 masa. 3,5 tahun. Kalau saudara dan saya lihat binatang di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Binatang itu bekerja selama 42 bulan. 42 bulan itu sama dengan 3,5 masa atau 3,5 tahun. Jadi saudara bisa lihat sekali lagi. Binatang ini saudara dan saya nggak boleh spekulasi ambil dari tempat lain. Binatang ini adalah binatang yang jelas menggambarkan apa yang ada di dalam perjanjian lama, secara khusus Daniel pasal yang ke-7. Nah, saudara, mari kita mulai cari maknanya. Binatang muncul dari dalam laut. Di dalam Alkitab, laut dan air yang banyak seringkali digunakan untuk menggambarkan bangsa-bangsa di dunia bersama-sama dengan rakyatnya. Misalnya, kita lihat Wahyu pasal yang ke-17, waktu Wahyu 17 menafsirkan binatang di dalam Wahyu pasal 13. Jadi Wahyu 17 bicara mengenai binatang yang keluar dari air, di atasnya perempuan pelacur besar itu duduk. Sebenarnya secara spesifik berbicara mengenai binatang yang muncul di dalam Wahyu pasal 13. Jadi binatang di dalam Wahyu 17 dan Wahyu 13 itu sama. Saudara akan menemukan kepala, dia punya kepala 7, dia punya 10 tanduk dan seterusnya. Tapi sekarang mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-17 dan saudara akan menemukan makna di sana. Satu prinsip di dalam menafsir Alkitab, terutama kitab-kitab seperti ini disebut Sacra Scriptura Sui Interpres, artinya kitab suci menafsir dirinya sendiri. Saudara dan saya nggak boleh spekulasi sekali lagi untuk menafsir kitab suci, tetapi memahami kitab suci dengan menggunakan kitab suci. Tadi kita lihat dari perjanjian lama, sekarang mari kita lihat bagaimana kitab Wahyu menafsir dirinya sendiri. Wahyu 17 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Sebenarnya ini juga disebutkan sekali lagi di dalam Wahyu pasal yang 13. Namun yang digambarkan dengan air yang banyak, kumpulan air itu seringkali digambarkan sebagai bangsa-bangsa dan rakyatnya. Ini mirip dengan Yesaya pasal 17 ayat yang kedua. Gambaran mengenai laut menggambarkan atau merujuk kepada bangsa-bangsa. Wahai ributnya banyak bangsa, mereka ribut seperti ombak laut yang menderu. Perjanjian lama, Yesaya pasal 17 ayat 12 menggambarkan laut dan gelombangnya itu sebagai bangsa-bangsa dan rakyatnya. Wahyu pasal 17 ayat 15 waktu bilang binatang itu di dalam kumpulan air yang banyak juga digambarkan sebagai bangsa-bangsa dan rakyatnya. Pola yang sama akan saudara temukan. Singa, beruang, macan tutul dan binatang 10 tanduk dengan mulut yang sombong itu, kalau saudara perhatikan Wahyu pasal yang ke-17 dan Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 dan 24, saudara akan menemukan bahwa 4 binatang di dalam kitab Daniel itu berbicara mengenai raja-raja yang akan melawan Allah dan umatnya. Lalu bahkan di dalam Daniel 7 ayat 24, 10 tanduk itu juga berbicara mengenai raja-raja dunia yang bangkit melawan Allah dan menindas umatnya. Selama berapa waktu? Selama 3,5 masa atau 3,5 tahun. Maka saudara kita bisa lihat sekarang dari kesimpulan ini, perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara bandingkan gambaran-gambaran yang ada di dalam Daniel dan Wahyu pasal 13. Saudara dan saya akan sampai kepada satu kesimpulan ini. Siapa monster ini? Monster dari dalam laut ini adalah gambaran kekuatan politik. Sekali lagi, gambaran daripada kekuatan politik, yaitu raja-raja, bangsa-bangsa dan rakyatnya. Bahkan sistem politik yang dimiliki. Raja, negara, rakyat, dan sistem politik yang dipengaruhi oleh spirit atau semangat antikristus. Sehingga raja, bangsa, dan rakyatnya bangkit melawan Allah.
bangkit dan kemudian melawan gereja dan membinasakan gereja baik secara fisik ataupun bahkan secara spiritual. Maka saudara dan saya bisa lihat saya memberi penjelasan di situ dan saya bilang, meskipun ini berbicara mengenai kekuatan politik dalam pengertian pemimpin politik bisa saja ini negara atau bangsa yang melawan Allah bersama-sama dengan rakyatnya, bisa saja ini sistem politik yang melawan Allah, tetapi ini berkaitan dengan sebuah kekuatan politik. Jadi kita seringkali kemudian mulai cari-cari ini siapa ya? Ini binatang, ini pasti Cina ini dia, ini Korea ini. Kenapa saudara nggak mau bilang saja itu Indonesia? Karena di Indonesia ada ciri yang sama dengan yang terjadi di Cina, yang terjadi di Korea Utara. Dan saudara pergi kemana saja saudara menemukan ciri ini. Ini bukan berbicara mengenai pemimpin politik atau negara tertentu. Supaya saudara dan saya mulai berspekulasi dan menebak-nebak siapa dia. Ini juga bukan berbicara mengenai semua negara, semua sistem politik. Tetapi ini berbicara mengenai mereka yang secara spesifik saudara lihat dengan jelas melawan Allah dan melawan gereja di akhir zaman. Sekali lagi, 3,5 masa. Saya tidak akan ulangi, namun saudara boleh lihat video yang pertama minggu yang lalu. Di dalam video yang pertama saya bilang 3,5 masa atau 3,5 tahun sama dengan 42 bulan, sama dengan 1620 hari. Itu berbicara mengenai masa antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Artinya semua pemimpin politik yang muncul, semua bangsa yang muncul, semua sistem politik yang muncul di antara kedatangan pertama dan kedua, yang saudara perhatikan punya satu ciri, yaitu melawan Allah, menghancurkan gereja, menganiaya gereja. Jika saudara menemukan itu hari ini, saudara harus mengingat binatang di dalam pasal yang ke-13 kitab Wahyu. Di dalam konteks kitab Wahyu sendiri, sebenarnya Yohanes sementara berbicara mengenai kekaisaran Romawi dan raja-raja di dalamnya. Raja-raja Romawi minta untuk disembah sebagai Allah. Maka ada satu kalimat di situ. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Saudara, kalau saudara lihat dalam konteks perjanjian lama, itu Allah. Siapakah yang sama seperti Yahweh Allah Israel? Tidak ada. Tetapi kemudian di dalam kitab Wahyu dikatakanlah kalimat ini, dan kalimat yang sama dikatakan kepada siapa? Kepada binatang yang mewakili kekuatan politik itu. Siapakah yang sama seperti dia? Tidak ada. Saudara, ini mengingatkan kalau saudara saya baca secara teliti dan lihat konteksnya di dalam kitab Wahyu, bicara mengenai raja-raja dan kerajaan Romawi pada masa itu, di mana raja-rajanya menuntut supaya disembah sebagai Allah. Kaisar mesti disembah sebagai Tuhan dan Allah. Domini et Deus. Tetapi hari ini, kalau saudara mau memahami kitab Wahyu untuk konteks hari ini, siapapun pemimpin politik atau bangsa manapun, masyarakat dengan sistem politik apapun yang melawan Allah dan menganiaya gereja secara jasmani dan secara rohani, saudara bisa mengidentifikasinya sebagai binatang di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 10. Orang-orang, sistem, bangsa yang dipengaruhi oleh spirit antikristus untuk melawan firman Tuhan, melawan Kristus, melawan gereja, bahkan digerakkan sedemikian rupa dengan kebencian terhadap gereja untuk menghancurkan gereja Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau ingat, dengan demikian binatang ini tidak mengacu kepada semua negara. Ini tidak mengacu kepada semua politisi begitu saja. Tidak mengacu kepada semua sistem politik. Jadi tidak semua politisi, tidak semua bangsa, dan tidak semua sistem politik harus disebut sebagai antikristus. Binatang ini juga tidak merujuk kepada tokoh atau negara yang tertentu. Sekali lagi, saudara tidak perlu negara yang mana gitu kita cari, tetapi saudara bisa mengidentifikasi contoh ini atau prinsip ini melawan Kristus dan melawan gereja. Semua negara, semua bangsa, semua pemimpin politik yang berusaha untuk melawan Kristus, melawan prinsip-prinsip firman Allah, melawan gereja, membinasakan gereja entah secara fisik maupun secara spiritual, mereka mewakili binatang ini. Binatang ini hanya berbicara mengenai kekuatan politik yang berbeda-beda. Sekali lagi, kekuatan politik berbeda-beda yang muncul di berbagai belahan dunia. Kekuatan politik ini adalah kekuatan yang tidak kekal, maka dia timbul tenggelam.
Hari ini saudara bisa lihat aniaya terjadi di satu negara oleh seorang pemimpin politik. Waktu pemimpin politik itu mati dan negara itu hancur, saudara akan menemukan lagi di negara yang lain perlawanan kepada Kristus dan gereja Tuhan. Maka tadi saya bilang ini tidak menunjuk kepada pemimpin yang tertentu. Seolah-olah ini dia. Sekarang kalau Rusia, begitu Rusia hancur berarti saudara dan saya bebas. Binatang Wahyu 13 sudah nggak ada lagi. Jika Rusia hancur, Cina hancur, kemudian Korea Utara hancur, saudara percaya 100 tahun lagi akan muncul bangsa yang kira-kira mirip. Dan binatang ini mewakili bangsa tersebut. Siapapun dia. Saudara nggak boleh sempitkan hanya kepada satu tokoh tertentu. Nggak boleh sempitkan hanya kepada satu negara tertentu. Maka standar untuk menilai negara mana, pemimpin politik yang mana, sistem politik yang mana yang diwakili oleh binatang ini adalah perlawanan kepada prinsip-prinsip kerajaan Allah, penolakan terhadap Kristus dan kebenarannya, aniaya terhadap gereja untuk membinasakan gereja secara fisik dan juga secara spiritual. Bahkan mungkin saudara bisa identifikasi itu dalam sistem pemerintahan atau pemimpin-pemimpin politik tertentu di Indonesia. Saudara nggak bisa tunjuk terlalu banyak kepada orang lain. Oleh karena itu, saya mau mengajak saudara untuk memikirkan seorang pendeta Gilbert Louis Mondong. Kebetulan saya baru waktu persiapkan, kemudian ada yang kirim video ini. Beliau bilang mengenai the new normal. Waktu dia mengomentari the new normal yang sementara ditekankan oleh WHO dan kemudian diaplikasikan di berbagai negara oleh pemimpin-pemimpin negara, beliau bilang bahwa the new normal sementara menuju kepada apa yang dia sebut sebagai one world order. Adalah sistem yang akan memberi tahta kepada Lucifer. Saya agak sedikit terkejut. Karena the new normal itu menuju kepada satu sistem tunggal yang memberi tahta kepada Lucifer. Lalu kemudian dia mengajukan bukti. Dia bilang menurut Alkitab itu adalah tafsiran dia menurut Alkitab terhadap the new normal dan situasi ini. Dan kemudian dia bilang buktinya adalah WHO sekarang mengatur semua orang untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Jadi karena WHO mengajak semua orang atau mendorong semua orang untuk pakai masker, cuci tangan, itu adalah bukti bahwa WHO sementara mengantar manusia melalui program The New Normal untuk membuat satu sistem tunggal di dalam dunia yang akan menjadi tahta bagi iblis. Saya kira ada sejumlah masalah di sini kalau saudara bilang WHO sementara menciptakan satu sistem tunggal untuk kemudian membawa saudara dan saya kepada tahta iblis, tahta Lucifer, antikristus dan seterusnya. Ada sejumlah masalah. Yang pertama, saudara perlu sadari bahwa tidak semua politisi, negara dan sistem politik adalah antikristus. Itu kenapa Alkitab memberi ruang bagi orang Kristen untuk masuk ke dalam politik. Daniel, Yusuf. Ada banyak orang Kristen yang Tuhan utus masuk ke dalam politik. Banyak orang Kristen yang Tuhan utus masuk ke dalam pemerintahan. Banyak orang Kristen yang Tuhan utus untuk masuk ke dalam berbagai sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem kesehatan. Sehingga saya mesti bilang bahwa pertama, saudara, politisi dan sistem politik tidak jahat pada dirinya sendiri. Tidak semua kemudian memang dibuat untuk melawan Tuhan. Yang kedua, saya mengajak saudara untuk memperhatikan bahwa Allah dapat memakai politisi, Allah dapat menggunakan politik, berbagai sistem di dalam dunia untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan manusia. Di sini saya melihat tempatnya WHO. Dalam kondisi, dalam pandemik seperti ini, lalu kemudian WHO menyarankan Anda pakai masker dan cuci tangan. Itu hanya menolong manusia supaya tidak mengalami penderitaan lebih panjang. Sekali lagi, saya memiliki penafsiran yang berbeda terhadap apa yang disebut sebagai the new normal. Kalau berkaitan dengan apa yang ditekankan oleh pendeta Gilbert, mengatakan bahwa pakai masker dan kemudian cuci tangan itu diatur oleh WHO untuk mengantar kita kepada satu sistem tunggal. Saya kira tidak. Saudara tidak bisa memahami the new normal hanya semacam semata-mata pakai masker dan kemudian cuci tangan. Aturan-aturan WHO yang sedemikian adalah aturan-aturan yang baik. Dan sistem seperti ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia dan memelihara kehidupan manusia. Tidak selalu harus merupakan bagian dari pekerjaan antikristus atau pekerjaan iblis untuk mempersiapkan tahtanya. Nah, tetapi saya mau masuk kepada apa yang kita bahas hari ini. Alkitab mempersoalkan politisi, pemerintah, dan sistem di dalam pemerintahan yang melawan Allah. Maka kalau saudara mau lihat apakah tafsirannya pendeta Gilbert ini benar atau enggak, saya mau tanya, apakah WHO sementara melawan Allah?
sementara menganiaya umat Allah. Apa yang telah dilakukan oleh WHO untuk melawan Allah? Ini Pendeta Gilbert harus menjelaskan ini, bukan cuma klaim. Kalau cuma klaim saya juga bisa bilang, misalnya saya bilang klaim-klaim seperti ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai mempersiapkan tahta iblis, mempersiapkan Lucifer untuk bertahta di Indonesia. Kalau saya hanya bikin klaim ini kan itu nggak jelas. Maka perlu ada bukti yang menunjukkan bahwa WHO atau siapapun itu melawan Allah dan menganiaya umat Allah. Saya nggak tahu di mana WHO menganiaya umat Tuhan dan sementara melawan Allah. Apakah ada dasar Alkitab untuk mengatakan bahwa tindakan WHO menyuruh Anda mencuci tangan dan kemudian memakai masker itu adalah tindakan menganiaya umat Allah? Saya justru melihat ini sebaliknya. Ini adalah salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kesehatan kita. Jadi saudara dan saya nggak boleh melihat semua, seolah-olah semua yang kemudian berbau politik, satu sistem yang kemudian terjadi di dalam dunia ini langsung sebagai sesuatu yang jahat. Saya kira saudara tidak perlu menafsirkan demikian. Karena pada akhirnya saudara dan saya terjebak di dalam satu tafsiran yang sangat sempit. Namun siapa monster laut ini, saya mau bawa saudara kepada konklusi. Pertama, secara prinsip ini berbicara mengenai spirit antikristus yang menggerakkan manusia untuk kemudian melawan Kristus dan kebenarannya dan menganiaya gereja supaya gereja mengalami apa yang disebut sebagai kemurtatan. Sehingga ini adalah aniaya secara fisik sekaligus juga usaha untuk membunuh secara spiritual. Ketika mereka gagal untuk melakukan pembunuhan secara spiritual, maka mereka juga berusaha untuk membunuh kita secara fisik. Ini berbicara mengenai spirit ini. Tapi yang kedua, spirit ini kemudian hadir di dalam kekuatan secara politis. Sehingga kalau saudara mau tanya saya sekarang, kalau kamu mau pakai satu kalimat saja, siapa binatang itu? Saya akan bilang kekuatan politis yang dipengaruhi oleh spirit antikristus untuk melawan Allah dan menganiaya gereja Tuhan supaya gereja Tuhan mati secara spiritual. Jadi saudara mesti kombinasikan kedua ini. Keterangan ini memberikan saudara dan saya kesimpulan ini. Spirit antikristus yang mempengaruhi pemimpin politis, mengarahkan sistem politik dan mengarahkan satu negara bersama rakyatnya itu kemudian untuk melawan Kristus, melawan gereja Tuhan. Ini yang digambarkan oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi bukan hanya menggambarkan siapa dia, menolong saudara dan saya untuk mengidentifikasi siapa dia. Ini juga akan berbicara mengenai cara kerjanya. Namun sebelum saya masuk kepada apa yang saya sebut sebagai cara kerja, sekali lagi saya mau ingatkan saudara-saudara bahwa perlawanan terhadap Kristus yang saudara jumpai di media massa, di dalam koran yang saudara baca, di dalam televisi yang saudara lihat dan saudara saksikan, saudara tidak bisa bilang bahwa iblis nggak ada di situ. Perlawanan terhadap Allah dan perlawanan terhadap gereja, usaha untuk membinasakan gereja, Alkitab bilang iblis ada di belakang semua itu. Di belakang spirit yang menggerakkan ini. Nah saudara, ini sama seperti hari ini ketika terjadi pembunuhan terhadap orang tertentu, saudara bukan hanya mencari pelakunya, tetapi saudara mencari aktor intelektual yang tidak kelihatan di belakang pelaku ini. Wahyu berbicara mengenai pelaku, binatang yang muncul ini, kekuatan politik yang dipengaruhi oleh spirit antikristus. Namun kemudian Wahyu juga bilang ada aktor intelektual di belakangnya. Saudara, kitab Wahyu selalu berbicara secara positif dan negatif. Iblis sebagai aktor intelektual dan juga ada kaki tangan yang kelihatan sebagai pelaku. Kalau saudara perhatikan, sekali lagi kalau saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu, Allah juga menjadi aktor intelektual di belakang gereja. Gereja diutus sebagai agen untuk hadir di dalam dunia dan Allah menyatakan kerajaannya, pekerjaannya melalui gereja. Hari ini siapa aktor intelektual yang mengatur kehidupan saudara dan saya? Saya tidak ngomong mengenai satu bangsa sekarang. Tetapi kalau saudara bicara mengenai spirit antikristus itu juga bisa mempengaruhi persona manusia. Bagaimana saudara hadir di dalam gereja? Saudara hadir di dalam gereja dan saudara dipakai oleh Allah untuk menghadirkan pertumbuhan secara spiritual, pelayanan yang baik, atau saudara dipakai oleh iblis untuk kemudian menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bagaimana cara kerja antikristus ini? Spirit antikristus ini atau kekuatan politik yang dipengaruhi oleh spirit antikristus ini. Pertama, dia mempesona manusia, menggoda manusia dan terutama umat Allah. Maka saudara bisa lihat di dalam pasal 13 ayat 2b
ayat 3b sampai ayat 4. Di situ dikatakan bahwa iblis memperlengkapi binatang ini dengan kekuatan dan kuasa yang begitu luar biasa. Kekuatan politik senantiasa itu diperlengkapi dengan apa yang disebut sebagai kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya, bahkan dikaitkan dengan agama yang tertentu misalnya. Tetapi iblis memperlengkapi antikristus dengan kuasa dan kemuliaan. Tujuannya apa? Untuk memikat banyak orang. Pertama, memikat hati orang tidak percaya. Sekali lagi, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, status sosial, dan keuntungan-keuntungan sosial yang bisa didapatkan. Keuntungan-keuntungan secara religius yang bisa didapatkan melalui kerjasama atau dengan cara membawa diri untuk bergabung dengan kekuatan jahat yang antikristus ini. Semua keuntungan-keuntungan itu akan memikat hati orang orang yang tidak percaya. Supaya apa? Untuk melawan Allah, melawan kebenaran, bahkan menganiaya sesama, terutama gereja Tuhan. Saudara, saya menulis paling tidak 2 tulisan mengenai politik dan politik Kristen, dan saya di dalam 2 bagian itu saya selalu menggambarkan politisi Kristen sebagai politisi yang sulit. Kenapa? Karena seorang politisi Kristen bukan hanya lihai di dalam berpolitik, tetapi seorang politisi Kristen harusnya orang yang lihai di dalam politik, mengerti bidang politik, tetapi juga pada saat yang sama dia harus mengerti prinsip-prinsip iman Kristen, sehingga kelihaian yang sesungguhnya itu akan nampak di dalam kemampuan dia untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah di dalam kehidupan politik. Tetapi kehidupan ini adalah kehidupan yang sulit. Berapa banyak politisi yang mempertahankan prinsip-prinsip imannya dia, prinsip-prinsip kebenarannya dia, lalu kemudian dia tersingkir. Saudara bisa bicara di dalam konteks Indonesia. Saudara bisa bicara mengenai politisi-politisi Kristen yang berusaha untuk menjalani kehidupan yang suci di dalam dunia politik. Berapa lama mereka bertahan? Orang Kristen yang memegang prinsip-prinsip kebenaran, ketika dia hadir dan dia menjalankan kebenaran, ada resiko salib yang akan dia tanggung oleh karena dia mengalami penderitaan bahkan kematian, karena prinsip-prinsip yang dia hidupi berbeda dengan prinsip-prinsip yang dihidupi oleh orang lain. Ada seorang penafsir waktu berbicara mengenai Sakeus, sang kepala pemungut cukai itu. Awalnya dia adalah kepala pemungut cukai, berarti dia mengatur semua pemungut cukai. Kepala pemungut cukai akan menentukan jumlah yang harus ditagih. Dan dari jumlah yang akan ditagih itu mendapatkan keuntungan bagi sang kepala pemungut cukai dan juga pemungut cukai yang ada di bawahnya dia. Lalu penafsir itu bilang setelah Sakeus bertobat, besar kemungkinan. Karena catatan itu cuma 1 kali. Besar kemungkinan setelah bertobat, Sakeus kemudian mati, dibunuh oleh yang lain. Kenapa? Karena setelah dia bertobat, dia masih menjadi seorang pemungut cukai. Dia tetap menjadi kepala pemungut cukai. Dan sekarang dia justru mengawasi teman-temannya, supaya teman-temannya tidak mengambil lebih dari yang seharusnya. Dia mengawasi teman-temannya supaya teman-temannya itu kemudian bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar. Maka penafsir itu berkata, bukan tidak mungkin setelah pertobatannya Sakeus akan berhadapan dengan kematian, justru karena dia ingin hidup benar. Seorang politisi Kristen yang berusaha untuk membawa prinsip-prinsip kebenaran Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam dunia politik dan menghidupinya dengan konsisten, menghidupinya dengan jujur. Bukan tidak mungkin. Karena ada banyak orang yang terpikat dengan apa yang ditawarkan oleh politik, maka mereka akan menganiaya saudara dan kemudian membunuh saudara. Maka saya masuk kepada poin yang kedua, menggoda orang percaya untuk mengkompromikan iman, mengkompromikan identitasnya. Bahkan terarah kepada sesuatu yang sifatnya berhala. Hati kita terikat kepada apa yang ditawarkan oleh dunia politik. Maka saya bisa tanya kepada saudara, misalnya berapa banyak saudara melihat pendeta-pendeta yang kemudian menjual dan melacurkan status kependetaannya demi mendapatkan keuntungan secara politis misalnya. Berapa banyak gereja yang saudara dan saya lihat dan pemimpin-pemimpin gereja itu sama seperti germo yang kemudian menjual gerejanya supaya melacurkan gerejanya demi keuntungan dia dalam posisi secara politis. Politik begitu menarik. Dia begitu mempesona, dia begitu menggoda. Ada seorang yang menulis dan dia bilang ada 2 wajah politik. Di satu sisi itu adalah wajah yang menakutkan sehingga membuat sebagian orang Kristen tidak mau masuk kepada politik. Tetapi juga politik itu punya wajah yang begitu menarik.
Begitu mempesona sehingga banyak orang Kristen kemudian melacurkan imannya, melacurkan dirinya, masuk ke dalam dunia politik tanpa idealisme sama sekali. Saya tidak bilang politik itu jahat. Namun saya mau bilang bahwa saudara dan saya bisa dipesona olehnya, digoda olehnya, sehingga saudara mengkompromikan segala sesuatu. Kalau Anda adalah seorang politisi Kristen, masuklah ke dalam dunia politik dengan membawa prinsip-prinsip iman Kristen. Jaga identitas Anda di sana supaya Anda menjadi saksi. Namun ingat, cara kerja iblis memberikan spirit antikristus itu mempengaruhi orang-orang yang hidup di dalam dunia politik, menghidupi sistem politik yang tertentu di mana orang Kristen bahkan hadir di sana untuk apa? Menggoda orang percaya untuk mengkompromikan imannya. Tetapi saya juga bilang di situ mengenai sistem ekonomi, sistem sosial, sistem kebudayaan, bahkan sistem agama. Dengan demikian jangan cuma mempersoalkan seorang politisi. Saudara bisa berbicara mengenai seorang ekonom, saudara bisa bicara mengenai seorang sosiolog, saudara bisa bicara mengenai semua profesional Kristen, bahkan hamba Tuhan. Apakah saudara tergoda untuk mengkompromikan iman Anda oleh karena tawaran-tawaran menggiurkan yang datang kepada saudara dari sistem di mana saudara ada? Kalau kita bilang sistem politik dalam satu negara mungkin terlalu besar. Tetapi yang saya mau katakan adalah semua organisasi punya sistem. Anda mungkin bukan seorang politisi, tapi mungkin saja Anda adalah seorang ekonom. Anda masuk ke dalam dunia ekonomi. Dunia ekonomi punya sistem. Kantor tempat Anda kerja itu punya sistem. Apakah Anda tergoda untuk mengkompromikan iman? Apakah Anda tergoda untuk mengkompromikan identitas Anda? Dan Anda harus kemudian menyingkirkan Tuhan Anda karena Anda begitu mencintai dan begitu terpesona oleh apa yang ditawarkan oleh dunia ini? Saya mau ingatkan apa yang ditulis oleh Timothy Keller. Berhala di dalam dunia ini biasanya bukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak baik. Orang tidak akan menginginkan hal-hal yang tidak baik sebagai berhalanya dia. Biasanya yang jadi berhala justru adalah hal-hal yang baik. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, dan di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat patung menyerupai semua itu dan jangan sujud menyembah kepadanya. Lalu kemudian Timothy Keller bilang, bukankah yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, dan di dalam air di bawah bumi, semua adalah ciptaan Allah, dan kalau itu adalah ciptaan Allah, maka itu adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Justru karena dia sungguh amat baik, maka saudara dan saya bisa menjadikan dia sebagai berhala. Berkat-berkat bisa jadi berhala. Kemuliaan, keuntungan ekonomi itu sesuatu yang baik. Kalau saudara berdagang, saudara berusaha, saudara ada di dalam sistem itu, saudara mendapatkan keuntungan, itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang kemudian bisa dipakai untuk mempermuliakan Allah. Tetapi ketika demi mendapatkan keuntungan ekonomi Anda mengorbankan iman, maka ekonomi menjadi berhala Anda. Memiliki status sosial yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sesuatu yang baik. Itu baik, tetapi kalau demi mendapatkan status sosial yang baik, penerimaan di dalam bangsa dan negara ini, engkau mengkompromikan iman dan identitas sebagai orang percaya, maka itulah berhalamu. Hati-hati, karena cara kerja antikristus adalah menggoda Anda. Dia punya kuasa untuk memberikannya. Dia punya kemampuan untuk memberikannya, maka dia menawarkan itu kepada Anda. Tapi mungkin Anda bilang, saya ada dalam sistem yang sedemikian, entah sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, yang saya ada di dalam sistem sedemikian. Saya berusaha untuk mempertahankan iman saya, menjalankan prinsip-prinsip Kristen. Puji Tuhan. Namun ingat, iblis akan memikat hati orang-orang tidak percaya di sekitar Anda untuk menyingkirkan Anda supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan daripada itu. Kenapa? Karena Anda adalah penghalang bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan itu. Dimanapun orang Kristen hidup jujur, hidup benar, kita akan menjadi penghalang, menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketidakjujuran. Maka hidup kita sebagai orang Kristen benar-benar seperti domba di tengah-tengah serigala. Cara kerja antikristus yang pertama, atau cara kerja spirit semangat antikristus ini adalah melalui kekuatan politik atau kekuatan yang besar di dalam dunia ini, melalui pemimpin yang besar atau melalui sistem yang kuat
menawarkan banyak keuntungan kepada orang tidak percaya supaya mereka kemudian bertahan di dalam ketidakpercayaan dan kemudian menyingkirkan orang percaya yang menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh keuntungan tersebut. Atau ini menjadi sistem yang menarik hati saudara dan saya untuk masuk ke dalamnya, lalu saudara dan saya terjebak di dalam penyembahan berhala. Berusaha untuk mencintai dan memiliki sesuatu yang membuat saudara dan saya makin lama makin jauh dari Tuhan. Mengkompromikan iman, mengkompromikan identitas. Tapi cara kerja yang selanjutnya yang digambarkan di situ adalah mereka secara langsung melawan Allah, mencemooh Allah dan menghina kebenaran Allah. Ini bisa nampak di dalam ideologi atau doktrin dan propaganda melawan apa yang saya sebut sebagai Kristus. Saudara, negara-negara komunis, saudara bisa lihat langsung sebagai contoh ini. Ketika mereka melawan bukan hanya agama, ketika saudara dan saya berbicara mengenai Kristus di dalam negara-negara tersebut, saudara dan saya bukan hanya dibatasi, tapi saudara dan saya bisa dianiaya. Saya beberapa waktu yang lalu, saya cari videonya, tapi saya sudah tidak ketemu lagi ketika Kim Jong Il itu mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Itu sepertinya pada akhirnya prosesi penguburannya itu diatur dengan begitu baik. Sehingga rakyat itu ditempatkan di pinggir jalan di mana peti jenazah itu kemudian lewat gitu. Waktu lewat kemudian ada rakyat yang kemudian berdiri, kemudian ada yang kemudian sujud dan kemudian berlutut dan kemudian sujud kepada peti itu. Sehingga kalau saudara lihat dari video itu seperti ada gelombang jutaan manusia. Terlihat waktu saya lihat itu video itu bulu kuduk saya berdiri, begitu luar biasa. Tetapi itu dilakukan karena Kim Jong Il yang mati itu diperlakukan sebagai keturunan dewa. Saudara bisa lihat, ketika orang Kristen ada di dalam negara yang sedemikian, saudara bisa bayangkan betapa sulitnya. Akhir-akhir ini saudara dan saya juga lihat bagaimana di Cina gereja bisa diruntuhkan, hamba-hamba Tuhan ditangkap dan seterusnya. Kenapa? Karena ideologi yang membentuk negara itu, doktrin yang membentuk pemimpin-pemimpin negara tersebut adalah doktrin dan ideologi yang bertentangan dengan apa yang ditegakkan di dalam kitab suci. Nama Allah dihujat, berarti pribadi Allah dihujat. Kemah kediamannya dihujat. Ini berbicara mengenai tempat di mana Allah seharusnya dimuliakan, tetapi pemuliaan terhadap Allah itu diganti dengan sesuatu yang lain. Tetapi Allah dan kebenarannya dihujat. Saudara, mungkin kita tidak perlu ngomong terlalu besar. Kita di Indonesia masih punya kebebasan. Kita hadapi banyak kesulitan sebagai gereja. Tapi saudara dan saya juga masih punya begitu banyak kebebasan. Tetapi saudara bisa berjumpa bahkan di dalam tempat-tempat kuliah atau juga berjumpa di tempat-tempat kerja di mana saudara dan saya mungkin iman kita itu kemudian sulit untuk ditegaskan di sana. Justru karena Anda adalah orang Kristen. Kalau Anda bukan Kristen, Anda punya kebebasan lebih besar. Ideologi, doktrin yang menentang keyakinan saudara dan saya sehingga membuat saudara dan saya tidak bebas sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen ketika saudara mau bersuara, saudara mau melakukan ini dan itu, semua salah. Seringkali saudara dan saya menghadapi kesulitan yang sedemikian. Kita berhadapan dengan ideologi, pengajaran atau hal-hal yang bertentangan dengan iman kita. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya masuk kepada cara kerja yang ketiga. Aniaya secara fisik sampai saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Aniaya fisik sampai pada akhirnya berhadapan dengan kematian. Pertama dia membujuk. Kalau saudara tidak mau, dia akan menghina iman Anda. Kalau iman itu sudah dihina dan Anda masih tetap mempertahankannya, maka dia akan menganiaya Anda. Jika Anda masih bertahan di tengah-tengah aniaya, maka pada akhirnya Anda akan dibunuh. Bukankah kehidupan Kristen di tengah-tengah dunia ini begitu sulit? Dia menggoda dan Anda harus mempertahankannya. Dia mencemooh karena Anda mempertahankannya. Jika Anda tetap mempertahankan iman itu, dia akan menganiaya. Dan jika dalam aniaya Anda bertahan, maka dia akan membunuh Anda. Iblis bekerja dengan memanfaatkan begitu banyak sistem, begitu banyak orang, begitu banyak kelompok orang yang dipengaruhi oleh spirit antikristus ini, semangat antikristus ini untuk menghancurkan gereja. Begitu sulit, tapi apakah ada pengharapan? Sulit, tetapi apakah ada pengharapan? Saya mau ajak saudara untuk melihat pengharapan umat Allah. Di dalam teks yang saudara dan saya baca, di bagian-bagian akhir saudara akan menemukan bahwa binatang ini adalah pembunuh. Dia ingin membunuh tubuh dan jiwa.
namun ambisinya terlalu besar. Dia hanya bisa membunuh tubuh, namun dia tidak bisa membinasakan jiwa orang percaya. Inilah bukti kekalahan setan. Kalau saudara perhatikan penjelasan saya di minggu yang lalu, kematian sebagai martir bukan simbol kekalahan orang percaya. Kematian sebagai martir adalah bukti kekalahan iblis. Saudara dipelihara oleh Allah dan saudara mempertahankan iman ketika iblis berusaha untuk menganiaya dan membuat saudara menghadapi begitu banyak kesulitan supaya saudara kemudian meninggalkan iman. Tapi saudara mempertahankan iman itu sampai mati. Ini bukan tanda kekalahan orang Kristen. Ini adalah tanda kekalahan iblis. Dia sanggup untuk menganiaya fisik. Sanggup untuk membunuh tubuh. Tetapi dia tidak sanggup untuk membinasakan orang percaya. Aniaya. Tuhan izinkan terjadi. Nanti di bagian akhir saya akan jelaskan sedikit. Untuk apa? Pertama justru untuk memurnikan gereja Tuhan. Aniaya hanya akan menendang keluar lalang yang hidup di tengah-tengah gandum. Aniaya hanya akan memastikan bahwa kambing keluar dari kumpulan domba. Ini pemurnian gereja. Aniaya menarik keluar mereka yang bukan umat Allah yang sejati dan menunjukkan kepalsuan iman mereka. Yang saya maksudkan adalah jika engkau dan saya, sekali lagi, jika engkau dan saya pada akhirnya meninggalkan Kristus oleh karena kesulitan dan aniaya, itu hanya membuktikan bahwa engkau dan saya tidak pernah punya iman yang sejati. Kalau engkau dan saya punya iman yang sejati, maka saudara melihat poin yang kedua. Aniaya dapat membunuh tubuh tetapi tidak membinasakan jiwa. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8 menegaskan bahwa gereja yang sejati tercatat di dalam buku kehidupan yang ditulis sebelum dunia diciptakan. Orang-orang yang mengikuti binatang itu, kata Wahyu, orang-orang yang menyembah binatang itu adalah mereka yang namanya tidak pernah tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu berarti orang-orang yang namanya dicatat di dalam kitab kehidupan karena mereka dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan, mereka tidak akan mungkin meninggalkan iman mereka ketika mereka mengalami aniaya dan kesulitan. Mengapa? Karena mereka dipelihara oleh Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 30 mengatakan, mereka yang ditentukan atau dipilih oleh Allah sejak semula, mereka itu kemudian dikuduskan, dipelihara sampai kapan? Sampai kepada kesudahannya. Sampai ketika mereka dipermuliakan oleh Allah. Sehingga pekerjaan iblis ini, aniaya ini, kesulitan-kesulitan yang menekan saudara dan saya, itu hanya akan menghasilkan dua hasil. Pertama, memurnikan gereja. Kita bersedih ketika ada orang yang dianiaya dan kemudian mereka menyangkali iman mereka. Tetapi kalau mereka kemudian menyangkali iman mereka, berarti mereka sekarang menjadi antikristus secara otomatis. Saudara tidak punya pilihan di tengah. Saudara dan saya hanya punya kemungkinan mengikut Kristus atau menjadi antikristus. Jika tadi kita adalah orang-orang yang ada di dalam katanya mengaku Kristen, tapi kemudian saudara dan saya tersingkir karena saudara dan saya menyangkali iman, otomatis saudara dan saya menjadi antikristus. Yohanes mengatakan, jika ini terjadi itu hanya membuktikan bahwa mereka tidak pernah ada bersama-sama dengan kita. Yang dimaksud oleh Yohanes adalah mereka tidak pernah menjadi domba Allah yang sejati. Kenapa? Karena aniaya yang dilakukan oleh iblis melalui orang-orang, pemimpin politik atau bangsa yang dipengaruhi oleh spirit atau semangat antikristus ini, aniaya itu hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Yang kedua, aniaya terjadi di dalam waktu dan kehendak Allah. Mari saudara lihat akhir dari kitab Wahyu pasal yang ke-13 yang tadi saudara dan saya baca. Dan semua orang, ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara perhatikan ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kalau saudara lihat dalam ayat 45, kepada binatang itu diberi mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Aniaya ini terjadi, kalau saudara lihat dari ayat 10, itu karena Allah mengizinkan itu terjadi. Tetapi aniaya ini juga terjadi, kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-5, itu terjadi dalam waktu yang terbatas.
Iblis tidak bisa terus menganiaya umat Allah melalui kaki tangannya kalau Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Tapi juga ayat-ayat ini memberi penegasan kepada saudara dan saya, ya pada akhirnya kalau berbicara mengenai aniaya, mungkin saudara dan saya teraniaya langsung atau tidak langsung, semua mengalami itu. Tetapi tidak semua orang mati karena hal itu. Yang ditentukan ditawan akan ditawan. Artinya ada yang ditentukan untuk ditawan, ada yang tidak. Yang ditentukan untuk mati itu akan mengalami kematian. Berarti juga ada yang tidak ditentukan untuk mati sebagai martir misalnya. Tetapi kemudian di dalam ayat yang terakhir juga berbicara mengenai yang terpenting. Itu berbicara mengenai ketekunan di tengah-tengah penderitaan. Dan juga iman di tengah-tengah penderitaan. Saya sebut ini sebagai ketekunan orang-orang kudus. Jika saudara dan saya yakin bahwa Allah telah menyelamatkan saudara dan saya menjadi umat pilihan Allah yang sejati, maka saudara dan saya harus meyakini Allah memelihara dan menopang kita, sehingga di tengah-tengah penderitaan engkau dan saya tidak akan menyangkali Dia, engkau dan saya tidak akan kehilangan keselamatan kita. Tetapi juga pada saat yang sama, kalau ada keyakinan ini, seharusnya ada semangat dari dalam diri kita untuk bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Mudah untuk mengkhotbahkannya, mudah untuk mendengar dan berkata saya akan melakukannya. Namun sulit ketika saudara dan saya ada di dalam situasi yang konkret. Oleh sebab itu saudara dan saya tetap butuh anugerah Tuhan, tetap butuh pertolongan Tuhan di dalam perjuangan hidup kita. Siapa binatang ini? Binatang ini mewakili spirit atau semangat antikristus yang ditempatkan oleh iblis di seluruh dunia untuk mempengaruhi kekuatan politik, baik itu pemimpin politik, baik itu negara dan bangsa, baik itu sistem politik yang ada di dalamnya, baik itu masyarakat yang ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk melawan Kristus dan kebenarannya, untuk menganiaya gerejanya, untuk menggoda gerejanya, supaya gereja ini pada akhirnya mati secara spiritual. Tetapi kalau mereka tidak juga mati secara spiritual, setidaknya mereka mati secara fisik. Namun Allah berkata, aniaya seperti ini hanya bisa menjangkau tubuh kita. Mereka tidak pernah bisa membinasakan jiwa kita. Iman yang Allah berikan, jika itu adalah iman yang sejati, iman ini tidak bisa disingkirkan oleh iblis. Karena Allah yang meletakkannya di dalam kehidupan saudara dan saya adalah Allah yang akan memelihara iman itu. Dan oleh karena itu, iman yang sedemikian pasti akan terekspresi di dalam perjuangan hidup sampai akhir. Sekali lagi, terekspresi di dalam perjuangan hidup sampai akhir. Konteks hidup engkau dan saya begitu sulit. Tetapi kesulitan itu tidak lebih besar dari Allah yang telah menganugerahkan iman yang sejati. Kesulitan itu tidak akan lebih besar daripada kekuatan dan anugerah yang Allah berikan kepada engkau dan saya untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan. Kiranya kekuatan anugerah yang Allah berikan kepada para martir diberikan kepada engkau dan saya untuk menjalani hidup yang sulit yang memang diizinkan Allah untuk kita lewati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, waktu di mana kami boleh belajar sekali lagi dari kitab Wahyu dan kami boleh melihat bahwa iblis yang kalah itu tidak tinggal diam. Dia mengutus, dia memberi spirit, semangat untuk melawan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ketika dia membutakan banyak bangsa, dia membutakan banyak pemimpin, maka mereka yang dipengaruhi oleh spirit ini akan menjadi orang-orang yang bangkit melawan Kristus, melawan gerejanya, bahkan menganiaya gereja supaya mereka meninggalkan imannya, menganiaya gereja juga secara spiritual. Oleh karena itu kami berdoa, berbelas kasihanlah bagi kami, sehingga ketika kami mengerti firman ini, kami mengerti cara bekerja iblis, namun kami juga pada akhirnya memiliki pengharapan bahwa di tengah-tengah kesulitan sedemikian, kami tidak ditinggalkan sendirian karena Allah menyertai kami. Allah yang akan memberikan kekuatan, Allah yang akan memelihara keselamatan, dan berikan juga ketekunan, persistensi di dalam hati kami, supaya kalau hari ini ada di antara kami yang menderita karena iman, Tuhan jagai dan Tuhan tolong, supaya penderitaan karena iman tidak melepaskan kami daripada Kristus, karena Kristus terus memegang kami, bahkan ketika iman kami goncang. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.